Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai rangkaian overload detector. Ini masih menggunakan OPM. Jadi setelah beberapa minggu kita bahas mengenai OPM ini itu sangat banyak kegunaannya. Mulai dari rangkaian pembangkit gelombang, ada PWM, lalu pengatur kecepatan putaran motor AC, putaran motor DC, dan saat ini kita akan membahas mengenai OPM untuk digunakan sebagai rangkaian pendeteksi kelebihan beban atau rangkaian overload detector. Oke, apa itu rangkaian overload detector? Rangkaian overload detector ini adalah rangkaian elektronika yang sederhana untuk mendeteksi terjadinya arus berlebih pada suatu rangkaian. Jadi intinya sebagai pengaman lah. Jadi kalau lihat gambar sini, kita punya supply di sini dan beban nanti di sini, bebannya mau lampu, motor atau apapun, dia akan mengamankan arus yang akan mengalir ke beban, seperti itu. Jadi pada umumnya rangkaian overload detector ini dipasang pada beban atau pada output power supply untuk melindungi beban atau power supply tersebut dari terjadinya overload atau kelebihan arus. Nah, rangkaian overload detector ini dipasang seri dengan beban dan sumber tegangan atau power. Jadi kalau di sini ada power supply di depan rangkaiannya, di seri dengan rangkaian overload detector, dan di sebelah kanan ini disimpan beban. Beban itu bisa apapun, tadi kita bahas, bisa motor, bisa lampu, bisa rangkaian elektronik apapun, atau rangkaian yang akan dilindungi dari kelebihan arusnya. Jadi kalau seperti komputer mah konsepnya seperti stabilizer, tapi kalau stabilizer untuk menstabilisasi, kalau ini ya tipe ya, jadi untuk mencegah kelebihan arus, seperti itu. Nah, teknik untuk menghindari arus berlebih ini karena kelebihan beban, salah satunya dengan memasang resistor. Jadi bisa saja rangkaian ini diganti dengan sebuah resistor. Jadi ini sumber listrik atau power supply, lalu ditambah resistor, lalu di sini beban. Bisa saja seperti itu. Tapi resikonya kalau si resistor itu nilainya kebesaran, terlalu besar nilai resistornya, maka di sini arusnya akan kecil. Tapi sebaliknya, jika resistor ini nilainya terlalu kecil, maka outputnya pun akan tetap besar. Jadi tidak aman buat rangkaian. Misalkan sumbernya 5 volt, maka kamu di sini kasih 1 kilo, mungkin di sini bisa lebih rendah. Tapi kalau misalkan jadi arusnya 0,5 ampere misalkan. Tapi kalau misalkan di sini kamu ganti menjadi 10 kilo, di sini menjadi bisa lebih rendah lagi gitu. Tapi sebaliknya kalau di sini lebih kecil, maka di sini akan lebih kecil lagi, lebih besar lagi gitu, sehingga beban yang di sini sangat tetap masih berisiko seperti itu pada saat ada lonjakan arus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya nilai resistor tersebut terlalu besar, maka akan mempengaruhi kinerja sistem elektronika yang ada ya gini. Tadi yang sudah sampaikan. Jadi kalau berlebih dia akan mengikuti resistornya. Nah, rangkaian overload detektor ini dapat menjadi solusi karena rangkaian ini berfungsi untuk mengukur kelebihan arus yang disebabkan beban berlebih atau overload. Nah, rangkaian overload detektor ini disusun dari OPM, ini OPM-nya LF351, lalu ada dioda Schottky, ini dioda Schottky
salah satu jenis dioda, apa nanti kita bahas. Dan resistor sebagai sensor yang dipasang sebagai sensor dan kontrol, ya. Ini sensor dan ini kontrolnya. Nah, apa itu dioda Schottky? Ini dioda Schottky, ini simbolnya, ini komponennya, ada yang berupa sejenis dioda dan ada juga yang berbentuk seperti transistor, ya. Nah, jadi dioda Schottky ini adalah tipe dioda khusus dari dioda dengan tegangan yang rendah, di mana ketika arus mengalir melalui dioda ini, ya, melalui dioda ini, dia akan ditahan oleh hambatan internal diodanya, menyebabkan tegangan menjadi kecil di terminal dioda. Jadi kalau ada dihubungkan dengan sumber tegangan, dia akan menahan tegangannya ini sesuai dengan tegangan kerjanya. Nah, kalau dioda normal itu antara 0,7 sampai 1,7 volt, nah maka kalau dioda Schottky ini di 0,15 sampai 0,45. Jadi kalau kamu masukkan dioda biasa, misalnya lalu 5 volt, maka dia akan bekerja 0,7 sampai 0,1 volt. Nah, tapi kalau dioda Schottky 5 volt dia akan bertahan di 0,15 sampai 0,45 volt. Jadi menahan. Jadi kalau kita kembali sini di input non inverting dari op amp ini dia akan ditahan tegangannya. Seperti itu. Nah, pada rangkaian overload detector dipasang tadi dioda Schottky yang berfungsi untuk membuat perbedaan tegangan input inverting dan non-invertingnya. Nah, tegangan drop dari D1 atau dioda Schottky ini akan berubah dan dapat dipengaruhi oleh R1. Nah, nilai ini akan dipengaruhi oleh R1-nya. Nah, berapa nilai R1-nya? 1 kilo dia akan berubah. Jika dia menjadi 2 kilo dia akan berubah juga. Nah, semakin kecil tegangan drop dari diodanya. Jadi semakin besar nilai R1, maka semakin kecil niangan drop dari dioda Schottky-nya. Ya. Nah, masukan inverting dari op amp ini, inverting ingat negatif ya, terhubung dengan power supply positif. Nah, ini. Dan melalui RS, sehingga level tegangan pada op amp akan sama dengan drop negatifnya. Jadi misalkan kalau kasih sumber ini plus 5 volt, ini 5 volt, maka di sini akan minus 5 volt, ya. Pada saat arus mengalir pada resistor RS meningkat, jika di sini ada kelebihan arus, ya, di sini tiba-tiba kelebihan arus, maka input inverting ini akan menurun, gitu. Jadi kalau ini tadi awal 5 volt, dia akan menurun, ya. Pada saat bersamaan, maka drop RS ini kalau dalam rumus ya, drop down RS-nya itu sama dengan IS min RS menjadi lebih sedikit besar dari drop dioda Schottky ini, sehingga op amp akan beralih ke level tegangan supply positif. Jadi pada saat berbeda tegangan dia akan mensuplai dari sini, bukan lagi dari sini, gitu. Jadi pada saat perbedaan meningkat ini dia akan menurunkan suplai tegangan di sini, maka dia akan beralih ke suplai tegangan positifnya, dia akan mengalih sini dan outputnya akan berubah seperti itu. Jadi akan ditunjukkan pada simulasi. Nah, untuk rangkaiannya tadi ya ada op amp LF351, ada dioda Schottky, ada resistor, ada satu daya, dan ada multimeter atau voltmeter untuk melihat tegangan perubahan tegangannya. Nah, ini pada simulasi ya. Ini simulasi menggunakan Proteus. Nah, ini sedikit tambahan untuk Proteus. Proteus itu adalah aplikasi untuk membuat layout dan di dalamnya juga ada fitur simulasi. Jadi sangat bermanfaat. Kalau kalian
kemarin sudah kelas 10 itu ada belajar Eagle untuk membuat skematik atau layout suatu rangkaian di PCB, maka Proteus itu mempunyai fungsi yang sama, tapi dia ada fungsi untuk simulasi. Jadi sangat berguna untuk mencoba rangkaiannya sebelum dipindahkan ke layout PCB. Nah, ini ya rangkaiannya, ini rangkaian dasar yang tadi sudah dijelaskan di awal, ini rangkaian simulasinya, di mana bebannya kita menggunakan LED. Jadi kita nanti lihat kalau LED ini dikasih drop tegangannya menaikkan lebih, maka dia tidak akan menjadi tidak aman, bisa putus. Nah, maka kita menggunakan rangkaian pendeteksi beban di sini. Seperti itu. Ini diode Schottky-nya. Mohon maaf untuk masih sama ini ya. 10 beki 015, tapi untuk simulasi kita menggunakan simbol dioda. Saya sudah mencoba menggunakan Schottky-nya tapi tidak ada di library untuk simulasi, jadi kita ganti dioda, tapi ini fungsinya sama seperti Schottky ya, seperti itu. Lalu ada RS-nya itu diganti sama R2. Nah, ini akan dihubungkan dengan sumber arus dan kita akan ubah nanti arusnya. Lihat perubahan arusnya itu akan berpengaruh pada output tidak, seperti itu. Lalu ini R1 yang akan mempengaruhi drop down dari D1. Lalu LF351 ini LED dan dipasang dua voltmeter ya untuk mendeteksi berapa nilai tegangannya. Oke, kita masuk ke simulasi. Nah, ini adalah rangkaian simulasinya ya. Pertama, kita atur arusnya. Atur arusnya. Oke, ini kita atur 0,5 mA. Kita lihat simulasinya. Nah, di sini 0 volt ya. Dianggap tidak ada arus. Kita hapus dulu. Lalu kita ganti menjadi 1 mA. Oke. Pada saat 1 mA, nah dia tegangan di sini adalah plus 1,71 volt. Dia anggaplah tegangan dasarnya seperti ini. Nah, pada saat ada perubahan arus di R2, tiba-tiba ada lonjakan arus, kita lihat apa yang terjadi. Ini kita ganti menjadi misalkan 10 ampere. 10 ampere berarti 10 kali lipatnya. Jadi arus yang mengalir lebih banyak, apa yang terjadi? Nah, ternyata berubah menjadi 10 ampere pun dia akan tetap. Sehingga LED atau beban yang terpasang di setelah rangkaian beban berlebih ini dia akan tetap aman, karena walaupun ada peningkatan arus 10 kali lipat, dia arus outputnya, tegangan outputnya akan tetap di 0,71 volt. Kita lihat variasinya, tadi 1, nah, kita 5 misalkan, tetap 5. Oke, dia masih tetap sama. Nah, di 5 dia masih sama. Nah, jadi fungsi dari rangkaian mendeteksi beban berlebih ini atau rangkaian overload detektor ini tadi seperti itu ya. Jadi untuk mengamankan beban ya dengan bantuan dari diode Schottky. Mungkin sampai sini saja pembahasan mengenai rangkaian overload detektor menggunakan op-amp. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.